topik yang luar biasa menarik, dan saya kira kok saya tidak pernah tahu ada pendeta yang membahas hal ini. Nggak tahu malu, nggak tahu bagaimana, saya nggak ngerti, atau merasa tabu. Tapi saya menganggap bahwa ini sesuatu yang perlu dibahas. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan, saya berikan peringatan sekali lagi. Saya cuma bacakan saja karena banyaknya pembajakan video YouTube. Maka kalau saudara menonton video khotbah saya, pastikan channel YouTube-nya adalah Budi Asoli, bukan channelnya pembajak. Ini berlaku juga saudara nonton video siapapun juga, ya. Kita habisi pembajak itu, jangan sampai mereka berhasil. Saudara, mengapa saya membahas topik ini? Bagi saya ini bukan sesuatu yang tabu. Bicara seks itu bukan sesuatu yang tabu. Ada orang yang, apalagi pendeta, bicara seks merasa dosa, merasa malu, merasa tidak cocok dengan jabatannya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Tentu bicara tentang seks itu bisa salah kalau itu membangkitkan hawa nafsu. Tapi bicara tentang seks dengan cara yang dewasa dan positif sama sekali tidak ada masalah, termasuk bicara tentang masturbasi. Nah, saya membahas topik ini dan saya tidak akan peduli kalau orang anggap tabu atau apapun. Karena saya betul-betul mengalami banyak sekali orang tanya kepada saya. Tentu saja tanyanya secara pribadi ya. Dan ini berulang-ulang sudah sejak dari saya awal pelayanan ya. Orang menanyakan itu. Dan mereka merasa frustrasi karena tidak bisa menghentikan masturbasi yang mereka anggap sebagai dosa. Ya, masturbasi bisa disebut dengan nama lain onani. Nah, saudara, sebelum saya membahas tentang frustrasi, dosa, dan sebagainya, saya akan membahas beberapa hal yang lainnya. Pertama, saudara, asal-usul dari istilah onani. Saya akan melihat dari kamus Webster ya. Ini definisi dari onani itu bisa masturbasi, bisa coitus interruptus ya. Jadi diinterupsi atau dihentikan hubungan seksnya. Nanti kita akan melihat ya. Lalu kalau kita lanjutkan terus ke bawah ya. Sejarah dan etimologi. Etimologi itu asal-usul kata itu ya. Dari onanisme ini. Mungkin dari kata Latin ini berasal dari ini nama ya. Onan ini nama anak laki-laki dari Yehuda di dalam Kejadian 38 ayat yang ke-9. Mari kita baca ya, Kejadian 38. Saya ajak saudara membaca mulai ayat yang kedua. Kalau saudara membaca seluruh Kejadian 38, mungkin ini adalah cerita yang paling porno kalau dalam tanda petik ya, di dalam seluruh Alkitab ya. Saya baca mulai ayat 2 ya. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan.
Jadi ingat ya, anak sulungnya itu R. Onan anak yang kedua. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ini tradisi pada saat itu. Kalau seorang laki-laki menikah, dia meninggal, istrinya tidak punya anak, maka saudara dari yang laki-laki ini harus menikahi untuk memberi anak bagi istri yang ditinggal mati ini. Dan anak itu secara sah menjadi anak dari perempuan ini dengan suami yang pertamanya. Jadi kakaknya dia tuh ya. Nah, lalu kita baca ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Secara sah nanti keturunannya itu jadi anaknya ya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri, ini hubungan seks ya, istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi mau orgasme, dia cabut penisnya dan air maninya ditumpahkan di luar supaya jangan hamil. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi ini asal usulnya. Sekarang saudara, mari kita lihat dalam file saya pernah membahas secara eksposisi ya. Kejadian 38, saya tunjukkan sedikit ya. Ini pertama Yehuda itu menikahkan anak sulungnya yaitu dengan seorang bernama Tamar ya, dalam ayat 6. Tapi sebelum mereka punya anak, Tuhan membunuh karena itu jahat di mata Tuhan. Lalu Yehuda memberikan Tamar kepada anak keduanya yaitu Onan supaya bisa mendapatkan keturunan darinya. Ayat 8. Memang pada saat itu belum ada hukumnya karena Alkitab memang belum ada ya. Tetapi rupanya sudah menjadi tradisi. Pada zaman Musa hal itu lalu dijadikan hukum. Kita bisa melihat dalam Ulangan 25 ayat 5 dan seterusnya. Nah saudara, tetapi Onan itu tidak mau memberikan keturunan kepada Karena itu setiap kali dia bertubuh dengan Tamar, dia mau orgasme, dia cabut sehingga air maninya terbuang supaya jangan sampai Tamarnya hamil dan dia memberikan keturunan kepada kakaknya. Ini kita baca sekali lagi ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dia tahu keturunannya kalau misalnya jadi anak, itu menjadi anak dari kakaknya, bukan anaknya dia. Itu secara hukum begitu. Ya. Nah, jahatnya tindakan Onan terlihat dari pertama poin A, ini tulisan saya dulu ya. Bisa sekali salah, nanti saya akan lihatnya. Onan sebetulnya tidak rugi apa-apa kalau memberi anak. Tapi toh dia tidak mau memberi anak. Nah ini mungkin salah. Mungkin. Ya. Karena dia bisa rugi, nanti kita akan lihat. Poin B, pada saat dia melakukan hal itu, menumpahkan air maninya di luar, Tamar pasti menyadari hal itu. Dan Onan pasti tahu kalau Tamar tahu. Tapi dia tidak sungkan pada Tamar. Lalu mengapa ia tidak sekalian saja menolak hubungan seks dengan Tamar? Rupanya dia mau seksnya, tapi tidak mau memberi anak. Ini betul-betul egoisme yang luar biasa, sikap yang kurang ajar. Sekarang poin C, kata-kata setiap kali dalam ayat 9 menunjukkan bahwa ia melakukan hal itu berulang kali. Nah, tindakan Onan menumpahkan air maninya di luar ini menimbulkan istilah onani. Menarik ya.
Dari kata onan muncul kata onani. Dalam kamus Webster yang untuk apa itu ya, mahasiswa atau apa, saya punya langsung bukunya ya, bukan elektronik ya. Dikatakan bahwa istilah onanism berasal dari nama onan dalam Kejadian 38 ayat 9 ini yang diartikan withdrawal in coition before ejaculation, penghentian persetubuhan atau hubungan seks sebelum ejakulasi, ya, penyemburan air mani. Lalu arti kedua, masturbation. Ya, jadi kalau onanisme itu bisa diartikan yang pertama ini menunjuk pada tindakan onan itu. Tapi bisa diartikan dalam arti kedua, masturbasi, dan ini yang saya bahas. Ya, saya bahas dalam topik ini, poin kedua ini, masturbasi atau onani. Nah, sekarang poin ketiga, saudara, tindakan onan ini dianggap jahat oleh Tuhan, dan jelas memang jahat. Sehingga akhirnya Tuhan membunuh dia juga dalam ayat yang ke-10. Nah, perlu diketahui ya, yang dianggap jahat itu bukanlah tindakan menumpahkan air mani di luar. Karena itu kalau sepasang suami istri mau mencegah kehamilan dengan cara ini, itu bukan dosa. Tapi perlu diingat ya, setahu saya, cara ini tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Saya pernah baca bahwa pada waktu orang mau hubungan seks dan mereka melakukan foreplay atau katakanlah pemanasan itu ya, maka yang laki-laki sudah mengeluarkan yang disebut air masi ya, seperti pelumas, bukan air mani, air masi, pelumas, sehingga membuat masuknya penis ke dalam vagina itu menjadi mudah begitu ya. Nah, saya pernah membaca bahwa di dalam air masi itu bisa ada air maninya. Sehingga kalau hubungan seks lalu dihentikan, air maninya dibuang keluar, itu menurut saya tidak efektif mencegah kehamilan. Jadi tetap bisa saja ya. Tapi yang saya tekankan tetap, kalau itu dilakukan, itu sebetulnya bukan dosa. Yang dianggap jahat oleh Tuhan adalah ketidakmauan onan untuk memberikan keturunan kepada kakaknya. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat poin yang lain, saudara ya. Ini ya. Onan laki ya. Nah, sekarang saya ambil dari Wikipedia. Dia adalah anak kedua dan sebagainya. Nah, saya ambil di sini ya. Saya tidak ambil semua, saya ambil sebagian. Dan saya sebagian ini pun saya hanya bahas yang saya garis bawahi dan warna-warni ini ya. Ini menurut seorang profesor, makanya saya katakan mungkin saya salah karena waktu itu saya tidak tahu ini ya. Profesor agama yang namanya Tikva Frymer-Kensky. Dia mengatakan bahwa anak laki-laki manapun yang dilahirkan bagi Tamar akan dianggap sebagai ahli waris dari yang sudah mati. Dan bisa mengklaim bagian ganda dari warisan anak sulung. Kan ini anak sulung sudah ya. Kalau dia punya anak, warisan dia jatuh ke anak laki-laki dia. Dan sebagai anak sulung Yehuda, kalau Yehuda membagi warisan, maka itu menurut hukum dari, ya memang hukumnya laki-laki baru ada pada zaman Musa, tapi rupanya ini sudah menjadi tradisi pada zaman sebelum Musa. Anak sulung selalu mendapat 2 kali lipat dibandingkan anak lain. Jadi katakanlah Yehuda ini punya 3 anak kan. Maka kalau misalnya dia mati, warisannya dibagi 4. Dan anak sulung dapat 2 bagian. Anak kedua, anak ketiga dapat 1 bagian, 1 bagian. Seandainya anaknya 5, warisan bagi 6. Lalu jumlah anak plus 1.
Karena anak sulung dapat 2 bagian. Ya. Jadi kalau onan ini hubungan seks sungguh-sungguh, air mani dikeluarkan di dalam dan Tamar punya anak. Lalu anak itu mewarisi warisan dari Er. Tapi, ini sekarang yang warna biru. Jika R itu tidak punya anak, atau cuma mempunyai anak perempuan, maka tidak ada ahli waris. Anak perempuan itu tidak dapat warisan, saudara. Ya. Jadi kalau tidak ada ahli waris, maka R anak sulung, warisannya R jatuh ke anak kedua. Onan dapat warisannya dia sendiri, lalu dapat warisan dari R. Jadi dia dapat 3 bagian bisa-bisa. Setidaknya dia mendapatkan warisannya R. 2 bagian. Jadi mungkin nanti dibagi 3, dia dapat 2 bagian, nanti anak yang satunya dapat 1 bagian, bisa. Atau dia dapat 3 bagian, anak satunya 1 bagian, saya tidak tahu. Tapi pokoknya dia akan mendapatkan warisan sebagai anak laki-laki tertua yang survive, yang masih hidup. Yang mati tidak dihitung. Nah, karena itulah pada waktu dia hubungan seks dengan Tamar, dia menghentikan sebelum orgasme dan membuang air mani tanah, karena anak laki-laki manapun, yang manapun akan menjadi ahli waris. Jadi kalau tadi saya katakan dia tidak rugi, kalau punya anak, si Tamar bisa rugi sebetulnya. Kalau tidak punya anak, dia bisa untung. Nah, makanya itu dianggap jahat dan Tuhan membunuh dia. Ya. Saya akan tunjukkan Ulangan 21 ayat 17. Anak sulung memang dapat warisan 2 bagian. Ya, saya kira saya tidak usah bacakan, saya bisa baca sendiri. Lalu Ulangan 25 ayat 5-10, hukum tentang keharusan menikahi istri saudara yang mati tanpa punya anak ini muncul zaman Musa. Hukumnya baru ada zaman Musa, tapi Kejadian 38 ternyata sudah dipraktekkan. Jadi rupanya pada saat itu tradisinya sudah ada. Tapi jadi hukum tertulis baru pada zaman Musa. Ya, jadi ini R anak sulung, kawin dengan Tamar, R-nya mati, Tamar, Onan diharuskan menikahi untuk mendapatkan anak, dan anak itu mestinya kalau ada, anak itu menjadi anak dari R dan Tamar. Jadi ahli waris dari R. Nah, dia tidak mau. Nah, karena itu dia dibunuh sekali. Nah, cerita selanjutnya saya bisa baca sendiri, bukan tujuan saya membahas Kejadian 38. Sekarang saudara, definisi onani dan masturbasi, ingat ya, ingin saya bahas adalah dalam arti kedua tadi, bukan penghentian pertubuhan, tetapi onani, masturbasi yang biasa dilakukan sendirian ya. Ini male masturbation ya. Di sini diberikan suatu definisi ya. Di atasnya what is masturbation? Ya, is masturbation bad? Saya tidak membahas ini, tetapi saya hanya mengambil definisi saja. Sebetulnya ya semua orang tahu ya. Cuma tetap saya berikan. Masturbation is self-stimulating your genitals in a sexual way to the point of reaching an orgasm. Jadi menstimulasi sendiri alat kelaminmu dalam suatu cara seksual sampai pada titik pencapaian suatu orgasme. Jadi bisa digosok dengan tangan sendiri, bisa pakai alat, lalu sekarang modern bisa beli alatnya baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki dan sebagainya. Dan perhatikan di sini ya. It is a very common behavior among men and women. Jadi jangan pikir ini cuma
laki. Ini perempuan pun juga, ya. Ini lanjutkan ya. Jadi ini yang Mas definisi tadi ya. Merangsang, menggosok. Tiap orang caranya bisa berbeda. Saya tidak ingin membahas caranya, terserah orangnya masing-masing. Tapi ada alat dan sebagainya. Pokoknya menstimulasi alat kelaminnya. Apakah kalau laki-laki penisnya atau perempuan itu vaginanya. Dengan satu cara seksual sampai dia mencapai orgasme. Dan itu menimbulkan rasa nikmat. Dan karena itulah sangat banyak orang melakukan masturbasi atau onani. Sekarang poin yang ketiga, saudara. Apakah onani atau masturbasi itu buruk untuk kesehatan? Ditinjau dari sudut kedokteran, saudara ya. Dulu banyak orang mengatakan masturbasi buruk, ini itu segala macam. Dan aneh, atlet-atlet kalau mau pertandingan tidak boleh hubungan seks ya selama berapa lama. Tapi saya itu konyolnya luar biasa ya. Tidak masuk akal sedikit pun bahwa itu bisa memperburuk penampilan fisik seorang atlet atau apapun. Tapi saudara, mari kita melihat ya. Mana tadi ya? Ini sudah ya tadi ya. Oh ya, ini sudah. Ini ya. Bukan saja pada waktu saya mempelajari ya. Ini bagian ini diapakan jengkel sekali ya. Pada waktu saya mempelajari bukan saja, sudah saya dilihat ada selalu ada gituannya menjengkelkan sekali ya. Bukan saja tidak ada apapun yang buruk untuk kesehatan kecuali yang betul-betul luar biasa ekstrim. Ya. Dan saya tidak membahas itu. Bahkan bukan cuma buruk, tapi ada bagusnya. Tapi ingat ya, saya katakan ini bukan untuk menganjurkan melakukannya. Dalam link ini, saudara bisa buka sendiri linknya kalau mau. Untuk laki-laki katanya ya. Perhatikan ya, onani atau masturbasi 21 kali per bulan. Berarti kira-kira 5 kali per minggu. Itu mengurangi risiko kanker prostat sampai 33%. Nggak tahu saudara tahu atau tidak, bagi perempuan, kanker yang paling banyak itu kanker payudara. Bagi laki-laki, prostat. Dan laki-laki mendapatkan gangguan prostat itu makin tua, makin banyak. Terus nanti gangguan prostat sudah ada sampai sekarang, cukup menjengkelkan, pokoknya tidak menyenangkan ya. Pembesaran atau apapun namanya saya tidak tahu. Nah, tulisan ini mengatakan onani 21 kali per bulan, berarti kira-kira 5 kali per minggu, hampir tiap hari ya. Itu mengurangi risiko kanker prostat. Ya, kalau pembesaran bukan ya. Tapi mengurangi risiko kanker prostat sampai 33%. Dulu saya pernah membaca tulisan bahwa kalau hubungan seks itu mengurangi. Tapi kalau masturbasi tidak. Tapi baru-baru ini saya pelajari ulang, ternyata banyak web yang mengatakan tidak. Hubungan seks bisa, onani pun bisa. Karena pada waktu onani atau masturbasi itu alasannya diduga ya. Kayaknya prostatnya tuh digelontor ya, karena air maninya dikeluarkan kayak digelontor. Nah kalau tidak dikeluarkan, nah itu numpuk, mungkin bisa ada apa-apa zat-zat yang buruk sehingga menimbulkan kanker. Nah pada waktu dikeluarkan secara rutin, katakanlah hampir tiap hari, maka itu menurunkan risiko kanker prostat sampai 33%. Nah apakah perkara ini benar atau tidak? Nah ini urusan kedokteran, tapi setidaknya di link tadi itu bisa dipelajari.
Tapi buruk untuk kesehatan, menurut saya tidak. Ya, jadi malah kalau menurut link ini, ya ini, ada bagusnya untuk kesehatan. Sekarang saudara, poin keempat. Berapa banyak orang, persentase orang yang melakukan onani atau masturbasi? Saya pikir tidak usah saya tunjukkan ya linknya, bisa saja saya tunjukkan linknya, tapi saya tulis saja linknya di sini. Ini suatu apa ya, betul-betul apa sih namanya, istilahnya saya lupa, diteliti, ditanyai satu persatu dan sebagainya gitu ya, saya lupa istilahnya ya. Pokoknya both genders, perhatikan ya, kedua jenis kelamin. Memang laki lebih banyak, tapi tidak beda terlalu banyak. Tapi perhatikan ya, persentase untuk laki itu 98,9%. Berarti hampir 100 ya. Hampir 99. 1,1%-nya itu mungkin adalah orang atau tidak normal, atau libidonya rendah sekali, dingin seks begitu ya, atau sakit-sakitan atau apapun. Tapi persentase itu begitu tinggi. Saya pernah tahu itu mendekati 100%. Dan untuk perempuan 85,5%. Pernah masturbasi pokoknya. Lalu mulai umur berapa? Kalau men mulai pada usia 12,5. Kalau women, perempuan, pada usia 13,7 secara rata-rata. Jadi mungkin ada yang usia 14-15, ada yang usia 12 untuk perempuan. Laki-laki mungkin ada yang mulai umur 13-14, tapi ada yang 10 atau 11. Kalau saya lihat diri saya termasuk sebelum ini, saudara. Seingat saya belum 12, saya sudah melakukan masturbasi. Lalu saudara, saya lanjutkan. 95,4% laki-laki dan 86,8% perempuan mengakui menggunakan fantasi pada waktu masturbasi. Saya pikir aneh, agak aneh ini ya. Seharusnya 100% atau mendekati 100. Karena masturbasi tanpa fantasi itu rasanya aneh bagi saya. Nggak tahu kalau mereka pakai alat ya. Nanti kita akan membahas tentang hal itu. Lalu 97,6% laki dan 81,6% perempuan mengatakan mereka mencapai orgasme pokoknya pada waktu masturbasi. Jadi memang tidak selalu bisa mencapai orgasme. Tidak tahu karena apa. Kita terhenti karena gangguan apapun bisa. Pokoknya tidak selalu. Ya. Sekarang saudara, ini dari link yang lain. Nah ini pada laki-laki muda Korea dalam militer. Dibuat hal seperti itu, tanya ya. Ternyata hasilnya, karena ini laki-laki semua, 98,1%, 1.189 yang melakukan dari 1.212 orang. Ya, laki-laki mendekati 100%, 98,1%. Jadi persentase dari orang yang melakukan masturbasi itu luar biasa banyak. Ya. Jadi kalau saudara melakukan masturbasi, ya
tergolong normal. Yang tidak melakukan masturbasi itu yang agak aneh. Karena mereka itu persentase yang sangat rendah. Tidak perlu malu akan hal itu. Atau membicarakan hal itu. Melihat dari apa yang saya tunjukkan. 99%, 98% melakukan. Yang laki, yang perempuan 85% dan sebagainya. Sekarang saudara, saya akan menunjukkan dari YouTube. Nah, ini bukan urusan berapa persen yang melakukan masturbasi. Tapi berapa banyak melakukan masturbasi. Nah, saya tidak berani ini ya. Saya cuma tunjukkan dari luar saja, saya tidak berani menjalankan videonya. Karena nanti saya dianggap membajak begitu ya. Sekarang saya tunjukkan ini ya. I masturbate 7 times a day. Tyson Fury. Juara dunia tinju saat ini. Memang orang itu kalau dia seorang atlet. Dan orang seperti begini kan atlet yang hebat ya. Biasanya testosteronnya tinggi sekali. Seperti Mike Tyson juga seorang yang boleh dikatakan hypersex ya. Karena testosteronnya orang yang kuatnya seperti itu pasti tinggi sekali. Tapi pikirkan saudara, dia melakukan 7 kali sehari. Saya sendiri belum nonton videonya ini. Ya. Lalu saya akan menunjukkan yang lain. Ini. How often do guys di sini laki-laki ya, berapa sering? Jerk off ini slang ya. Dan tergolong bahasa vulgar gitu ya. A day. Saya bisa tonton sendiri. 4-5 kali sehari itu banyak. Mereka ditanya satu persatu. Ya. Dan ada satu orang yang mengaku dia 4-5 kali sehari. Dan rekornya dia, nah kata-katanya agak tidak jelas. Tapi kalau saya nangkepnya 12 kali. Jadi orang 4-5 kali sehari itu banyak. 2-3 kali banyak, 4-5 kali banyak. Si Tyson Fury tadi 7 kali. Tapi orang itu tadi yang satu kalau saya dengarnya tidak salah. Dia mengatakan 12 kali sehari itu rekornya dia. Nah saudara, untuk apa menunjukkan banyaknya orang yang melakukan onani dan banyaknya kali per hari orang melakukan onani? Ingat ya, saya tunjukkan banyaknya orang. Bukan bahwa kalau banyak yang melakukan itu tidak apa-apa. Bukan itu. Apakah itu dosa atau tidak nanti akan saya bahas. Tapi setidaknya saudara, kalau saudara melihat ini dan saudara termasuk di dalamnya, itu tidak menunjukkan bahwa saudara orang yang abnormal. Saya cenderung beranggapan orang yang tidak melakukan sama sekali, tidak pernah, itu yang abnormal. Dari banyak tulisan itu, mereka katakan normal. Cuma karena yang nulis itu adalah orang non-Kristen, mereka katakan tidak salah dan sebagainya. Nah itu sudut pandang Kristen nanti akan saya tunjukkan. Apakah itu dosa atau tidak. Tapi pokoknya kalau saya termasuk di sini dan melakukan 4-5 kali sehari, saudara tetap orang normal. Kan kita masuk poin yang kelima.
Apakah orang yang menikah masih melakukan onani atau masturbasi? Ini ada tulisannya, ada linknya. Saya kira untuk mempersingkat, tidak usah saya ambil. Saya sudah kutip di sini ya. Masturbasi adalah suatu bagian dari kebanyakan kehidupan seks orang. Bahkan pada waktu mereka menjumpai diri mereka sendiri di dalam suatu hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang itu bisa kawin, bisa kumpul kebo kalau orang sana. Ya. Dan ya, bahwa bahkan termasuk pernikahan. Banyak orang yang menikah terus masturbasi. Menikmati baik hubungan seks dengan partner mereka, sementara terus menikmati masturbasi mereka sendiri. Jadi kalau mereka melakukan masturbasi itu bukan karena mereka menikah lalu tidak puas dengan pasangan, tidak. Mereka menikmati pasangannya, tapi tetap dianggap beda dengan masturbasi sehingga dalam pernikahan pun mereka masih tetap lakukan. Nah, kalau di sini dikatakan, nah ini ya, ini yang saya katakan ini salah ya. Secara mutlak tidak ada alasan untuk merasa bersalah untuk masturbasi. Ini tulisannya orang yang tidak Kristen. Ini sekarang dia lanjutkan. Kebanyakan laki-laki dan perempuan, kebanyakan ya, memang terus masturbasi biarpun mereka ada dalam suatu hubungan. Dan kalau mereka terus melakukan itu tidak berarti hubungan itu ada sesuatu yang salah. Dan dianggap sebagai normal. Memang menurut saya adanya pasangan hidup mengurangi frekuensi onani atau masturbasi. Dalam apa yang saya baca itu atau saya tonton, saya lupa di mana, ada yang mengatakan mereka tidak berkurang frekuensi onaninya, sekalipun ada pasangan hidupnya. Menurut saya itu agak aneh. Kecuali dia tidak puas dengan pasangan hidupnya, ya itu lain. Tapi kalau dia puas dalam hal seks dengan pasangan hidupnya, frekuensi onaninya akan menurun, tetapi tidak membuangnya sama sekali. Sekarang saya lanjutkan, dan ini yang penting bagi kita orang Kristen. Poin ke-6. Apakah onani atau masturbasi itu dosa? Saya jawab saudara, bisa iya, bisa tidak. Kapan iya, kapan tidak? Ini penjelasan saya. Tidak dosa ya. Kalau, pertama poin A, tanpa membayangkan, tanpa fantasi seks. Jadi saudara, yang dosa itu sebetulnya adalah fantasi seksnya. Kita membayangkan, kalau kita laki, membayangkan seorang perempuan yang seksi, yang cantik, telanjangi dia, dan pakai melakukan apa, ciumi, dan macam-macam hal, bahkan membayangkan hubungan seks. Nah, fantasi seksnya ini yang dosa. Dan itu tetap dosa sekalipun tidak melakukan onani atau masturbasi. Orang bisa melakukan fantasi seks tanpa melakukan onani, dan itu dosa. Jadi karena yang berdosa itu adalah fantasi seksnya. Kalau orang melakukan onani atau masturbasi tanpa fantasi seks, itu tidak bisa disalahkan. Apa salahnya? Coba tunjukkan saya ayatnya yang menentang tindakannya loh ya. Tindakan itu sendiri, tindakan fisik dari onani atau masturbasi itu salahnya di mana? Tidak ada ayatnya menurut saya.
Nah, saudara mungkin tanya kepada saya, apa bisa orang mencapai orgasme dan dengan melakukan masturbasi tanpa fantasi seks? Saya dulu anggap itu tidak bisa. Saya tidak pernah tahu kalau itu bisa. Sampai pada waktu saya kuliah teologi, saya diskusi dengan seorang sesama mahasiswa teologi. Dan dia seorang dokter. Dia bilang bisa. Dia mengatakan aku bisa onani tanpa fantasi seks dan mencapai orgasme. Masa toh? Saya begitu curious itu ya, ingin tahu, penasaran. Saya coba, saudara. Saya melakukan masturbasi tanpa fantasi seks. Dan memang bisa orgasme. Tapi butuh waktu lebih lama dan kenikmatannya beda. Jauh di bawah kalau masturbasi dengan fantasi seks. Dari sini saya kira saudara sudah cukup tahu, saya mengaku terus terang saya juga melakukan. Kalau saya tanya sampai sekarang, mungkin jawabannya nanti. Ya. Tapi sampai sekarang ini, sampai titik ini saya akui, saya termasuk yang 99% normal. Jadi jangan heran kalau saudara orang Kristen, saudara lakukan hal itu. Saya pendeta saja lakukan kok. Sekolah teologi lakukan. Dan teman saya itu sekolah teologi juga, dia lakukan juga. Jadi tidak dosa kalau tidak membayangkan atau tidak melakukan fantasi seks. Juga poin B, tidak dosa masturbasi itu kalau kita memang membayangkan, kita melakukan fantasi seks, tapi yang dibayangkan adalah pasangan hidupnya sendiri dalam arti suami atau istri sendiri. Kalau pasangan itu kumpul kebo tidak berlaku ya. Jadi harus pasangan dalam arti suami atau istrinya sendiri. Jadi suami istri yang terpisah jauh, misalnya yang satu kerja di luar negeri atau di luar pulau, tidak bisa hubungan seks, maka mereka melakukan masturbasi dan mereka membayangkan pasangannya. Ya tentu saja tidak salah. Fantasi seks pasangannya sendiri salah dari mana? Hubungan saja tidak salah kok, apalagi membayangkan. Tidak apa-apa. Ya, jadi ini tidak. Kalau A atau B. Sekarang, ya, masturbasi itu dosa. Kalau dilakukan dengan membayangkan orang yang bukan pasangan hidupnya, bukan suami atau istrinya, karena itu jelas melanggar Matius 5:28. Ya, mari kita lihat Matius 5:28. Saya kira semua sudah tahu ayat ini. Ayat 27-nya, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, menginginkan itu maksudnya menginginkan hubungan seks ya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi memandang seorang perempuan dan terangsang, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Saudara, jadi kalau saudara melakukan masturbasi dan membayangkan orang yang bukan pasangan hidup saudara, tidak bisa tidak saudara terangsang kan? Dan jelas melanggar Matius 5:28. Saudara, ayat ini sebetulnya saya pikir-pikir ya, 1 juta laki belum tentu ada satu yang tidak pernah melanggar ayat ini. Memang Ayub mengatakan dia tidak melanggar kelihatannya ya. Coba kita lihat ya, Ayub. Pasal 31. Ini ya. Ini kata-kata Ayub.
Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Melihat anak dara, cowok siapa yang tidak itu loh. Yang tidak itu mungkin cuma pura-pura ngelirik tapinya. Pakai kacamata hitam supaya tidak kelihatan. Saya juga memperhatikan kok. Lalu ayat 7 dia mengatakan, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku. Pandangan matanya melihat cewek lalu hatinya nuruti. Nah, Daud melihat Bathsheba hatinya nuruti lalu dia berzina. Nah, Ayub memperhatikan anak dara saja itu dia tidak mau. Tapi saudara, Ayub itu kapan dia bisa seperti itu? Apakah pada usia yang muda atau sudah tua? Agak tua? Nah, saya tidak tahu. Karena kita tidak tahu usianya Ayub pada saat itu. Pastinya tidak terlalu tua. Karena pasal terakhir dia masih hidup. Mungkin itu pernikahan kedua, lalu punya anak lagi 10 lagi, lalu masih hidup 140 tahun. Rasanya tidak terlalu tua waktu dia mengucapkan Ayub pasal 31 itu. Karena itu kan dia sedang dialog atau bukan dialog, omong-omong dengan teman-temannya. Tapi saudara, kalau ada orang yang bisa, itu luar biasa jarang. Tapi yang jelas, orang melakukan masturbasi itu dosa karena fantasi seksnya. Dan saya karena itu tadi saya katakan agak aneh kok persentasenya bisa 80-an% yang melakukan dengan fantasi. Berarti ada 10-15% yang tanpa fantasi. Padahal pernah saya coba, kalau tanpa fantasi itu tidak terasa enak, saudara. Lalu apa gunanya? Itu poinnya di mana? Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang ke-7. Bagaimana cara menghentikan atau mengurangi onani atau masturbasi ini? Harus diakui ini luar biasa sukarnya ya. Nyaris mustahil. Saya tidak pernah ngomong-ngomong dengan orang yang lalu berkata dia berhasil. Tidak tahu ya. Jadi kalaupun tidak bisa menghentikan, setidaknya berusaha mengurangi ya. Saya dari dulu melakukan itu dan saya berusaha menghentikan. Dosa, frustrasi, tidak bisa menghentikan itu, saya sendiri mengalami. Karena itu saya membuat khotbah ini. Saya pikir-pikir ya, biarpun saya bukan perokok ya. Tapi saya yakin orang berhenti merokok, sekalipun dikatakan sangat sukar, saya yakin itu lebih gampang dibandingkan orang yang mau menghentikan masturbasi. Logika saya begini ya. Orang kalau sudah kecanduan rokok, kalau dia berhenti, hari pertama, hari kedua tuh pasti kepinginnya luar biasa. Tapi saudara, setelah 1 minggu atau 2 minggu, keinginan itu menurun lalu berhenti. Sehingga dia harus menderita menahan itu hanya untuk 1 minggu, setelah itu atau 2 minggu, setelah itu sudah tidak ada masalah. Sama dengan kecanduan narkoba, dikurangi lalu dihentikan, mungkin sebentar, tapi dalam waktu tidak tahu berapa minggu hilang. Tapi saudara, kalau orang masturbasi, ini kan tergantung libidonya ya. Saya bukan dokter, tapi saya tahu bahwa ada
seperti kantong untuk air mani itu ya, seperti begitulah kira-kira. Kalau baru dikeluarkan melalui hubungan seks ataupun melalui masturbasi, kosong. Nah lalu ngisi lagi. Kalau orang muda ngisinya cepat, maka mereka bisa hubungan seks berkali-kali dalam satu hari. Orang tua ngisinya lebih lama. Nah, pada waktu kantong itu penuh, libidonya tinggi sekali. Dan keinginan untuk melakukan hubungan seks atau masturbasi itu kuat sekali. Dan makin ditahan besoknya, bukannya berkurang, bukan hilang, makin kuat. Itu yang membuat saya berpikir menghentikan onani atau masturbasi secara total jauh lebih sukar daripada menghentikan rokok secara total. Nah, jadi saya lebih pada mengurangi ya. Mari kita lihat link ini ya. How to stop masturbation, tinggal cari di Google, maka ini akan keluar. Nggak semua saya bahas ya, nggak semua saya setuju juga. Pertama dia berkata jauhi pornografi. Pornografi itu bisa film, bisa foto, bisa omong-omong. Omong-omong dengan orang yang dia ngomong yang merangsang-merangsang dan sebagainya, itu menimbulkan keinginan. Ya, men-trigger suatu keinginan untuk melakukan masturbasi. Jadi hindari pornografi. Ini juga tidak gampang. Karena ini laki maupun perempuan bisa senang. Kadang senang, wah kecanduan juga. Nah tapi saudara ini kalau ini dituruti, masturbasinya tidak bisa dihilangkan saudara. Ya. Jadi omong-omong dengan orang, begitu orang itu ngomong seperti itu, jangan usah ngomong sama saya, jangan sungkan, hentikan. Ya, dan main handphone atau apapun ada foto ini itu yang merangsang, ya saudara hentikan. Bahkan saudara melihat cewek, betul-betul dalam kehidupan melihat cewek yang cantik, seksi, kalau saudara melihat terus, ya saudara akan melakukan masturbasi. Jadi ini menghindarkan apapun yang merangsang saudara. Ini tidak mudah. Kedua, harus terus aktif. Jangan nganggur. Nganggur dari kerjanya, maka pikirannya mulai berkhayal yang tidak-tidak. Dan itu mendorong kita untuk melakukan masturbasi. Jadi lakukan kegiatan yang berguna, kalau bisa olahraga. Nah itu nanti nomor 5 itu ada olahraga. Ya, di sini. Tapi pokoknya kalaupun tidak olahraga, aktif. Jalan-jalan di toko. Nah repotnya jalan-jalan di toko. Wah melihat cewek yang cantik, cewek yang seksi lah bisa lagi. Jadi pokoknya tidak tahu saya. Urus kebun, ya, bersihkan rumah, tidak tahu apapun. Pokoknya berusaha aktif. Apapun keaktifan yang saudara senangi. Karena pada waktu aktif, kita biasanya tidak mikirkan itu. Tetap, kalau yang saya katakan kantong, tetap kantong dari air mani itu penuh. Dalam keadaan aktif pun bisa tahu-tahu keinginannya muncul. Itu saya alami sendiri kok. Tapi pokoknya aktif ini saya katakan mengurangi, bukan bisa membuang total. Nah lalu mencari pertolongan profesional ini hanya kalau saudara termasuk yang tidak normal. Masturbasi yang kelewatan itu sampai bisa merusak alat kelaminnya dan sebagainya. Ya. Lalu habiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang lain. Ini sebenarnya termasuk dalam aktif. Tapi orang-orang lain laki-laki mesti dipikirkan orang lain yang mana. Kalau ini lawan jenis yang menarik, itu malah mendorong saudara masturbasi. Dan sebaliknya sesama jenis, dan sesama jenis pun bukan orang-orang yang lalu ngajak saudara bicara
atau ngajak saudara menonton film Blue dan sebagainya. Jadi habiskan waktu dengan orang-orang, apakah untuk makan atau apa. Tapi pokoknya dengan suatu kumpulan yang sehat, bukan yang buruk. Lalu exercise. Ini yang saya juga lakukan. Kalau saya latihan itu repotnya sekarang ini dalam masa wabah tidak bisa latihan di Atlas ya. Tapi pada waktu saya latihan di Atlas, kalau saya sudah fitness tuh habis-habisan. Sampai pada waktu pulang itu dalam keadaan loyo. Betul-betul terkuras habis tenaganya. Kalau enggak saya enggak berhenti. Nah dalam kondisi seperti itu biasanya enggak terlalu kepingin untuk melakukan masturbasi. Lalu ada satu hal yang saya ingin tambahkan dari pengalaman saya sendiri. Kurangi makan daging, saudara. Yang saya alami kalau saya makan steak misalnya, nafsu seksnya naik otomatis, libidonya langsung naik. Hari itu juga tidak usah tunggu lama-lama. Dalam waktu beberapa jam naik. Saya tidak tahu makanan apapun. Saudara bisa introspeksi diri sendiri. Kalau saya makan ini naik, nah apa? Nah hindari atau kurangi makanan itu. Kalau saya makan babi rasanya kok enggak, saya enggak ngerti kenapa. Apa bedanya saya enggak tahu. Tapi kalau saya makan sapi, itu nafsu seksnya naik. Jadi saudara, ini menurut saya bisa mengurangi, bukan membuang. Ya. Tadi di mana ya? Saya loncatan ya. Oh, saya sudah bahas ya. Jadi dosa kalau dilakukan, dia pada umumnya orang melakukan dan karena itu dosa ya. Nah, cara menghentikan sudah saya bahas di sini. Sekarang saudara, kalau gagal, haruskah merasa frustrasi? Ada beberapa poin yang saya ingin beritahukan ya. Pertama saudara, poin A, kalau tidak bisa menghentikan, tapi saudara gak senang dengan dosa, saudara tahu ini menyakiti hati Tuhan, ini dosa, dan saudara kepingin membuang, betul-betul sungguh-sungguh kepingin membuang, tapi tidak bisa menghentikan. Itu bukan berarti saudara hidup dalam dosa. Itu bukan berarti saudara tegar tengkuk. Itu bukan berarti saudara tidak Kristen. Kalau tidak Kristen, tidak akan membenci dosa itu. Nah repotnya dengan dosa seks ya. Di satu sisi kita membenci dosa itu. Di sisi lain kita mencintai dosa itu. Itu tetap bukan berarti hidup dalam dosa. Ada kebencian terhadap dosa itu menunjukkan saudara orang Kristen. Dan itu bukan hidup dalam dosa. Bukan berarti saudara tidak selamat atau apapun. Yang penting saudara sebetulnya kepingin menghilangkan. Kepingin membuang. Poin B. Jangan frustrasi kalau gagal. Kalau bisa mengulangi saja sebetulnya sudah mesti bersyukur. Kalau tidak bisa membuang total, jangan frustrasi saudara. Setiap kali jatuh, minta ampun, bangun, berusaha lagi. Berusaha mati-matian. Olahraga atau apapun tadi yang berusaha untuk menghentikan itu ya. Lakukan semua. Jatuh lagi, tidak masalah. Bangun lagi, minta ampun, berusaha lagi. Jangan frustrasi, jangan putus asa, jangan berhenti. Poin yang ketiga, asal saudara betul-betul adalah orang percaya,
Kristus mati untuk semua dosa-dosa onani atau masturbasi itu. Saudara tidak akan masuk neraka karena dosa itu kalau saudara orang percaya. Kalau saudara melakukan katakanlah misalnya 3 kali per hari, maka itu kira-kira 1.000 per tahun. Kok saya melakukan mulai umur 12, dan saudara sudah melakukan katakanlah 30 tahun, 30.000 dosa. Bayangkan kalau Tyson Fury melakukan 7 kali per hari, dia lebih dari 2.000 per tahun. Mungkin sekitar 2.500 per tahun. 10 tahun 25.000, 20 tahun 50.000. 40 tahun 100.000. Saya tidak peduli 1 juta. Kalau orangnya orang yang sungguh-sungguh percaya, Kristus mati untuk 1 juta onani itu. Dan juga dosa-dosa yang lain. Pasti diampuni, tidak mungkin tidak. Poin D, setiap kali saudara mengaku sebagai dosa, Allah mengampuni. Itu janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa dikatakan adil? Karena saudara, Kristus sudah mati untuk dosa kita. Kan ini yang dibicarakan orang percaya, saudara ya. Kalau Kristus sudah mati untuk dosa kita, lalu kita mengaku dosa kita masih dihukum. Allah tidak adil, 1 dosa dihukum 2 kali. Kita tidak bisa dihukum karena Kristus sudah mati untuk dosa kita. Jadi saudara, memang mungkin sekali setan akan bisik kuping saudara atau di otak saudara. Kamu terlalu sering, tidak diampuni kamu, Tuhan tidak mau kamu lagi lah. Percuma kamu baca kitab suci, Tuhan tidak mau kamu tidak. Kamu melayani Tuhan, kamu tidak layak melayani, dan sebagainya. Setan pasti ngomong demikian. Saudara jangan peduli omongannya dia. Mau percaya dia atau percaya 1 Yohanes 1 ayat 9 yang adalah firman Tuhan. Di samping poin E, kalau Allah mengampuni dosa dari orang percaya, dia tidak mengingat-ingat lagi. Bukannya dia lupa ya. Tidak mengingat itu suatu kesengajaan. Lupa itu tidak sengaja. Allah tidak bisa lupa. Tapi dia bisa secara sengaja tidak mengingat-ingat lagi. Mari kita melihat beberapa ayat ini ya. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kalau kita dosa, kita mengaku dosa kita dihapus. Tuhan mengatakan, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekarang katakanlah hari ini saudara onani. Dosa. Saudara mengaku dosa. Besok saudara onani lagi. Nah, tidak bisa saudara lakukan lagi. Bagi saudara itu kedua. Aduh, aku ngulang. Saya minta ampun. Bagi Tuhan itu pertama. Karena yang kemarin dia tidak ingat kok. Tidak diingat-ingat sama dia kok. Saudara mengingat yang kemarin, maka bagi saudara kedua. Tuhan tidak mengingat yang kemarin. Dia sengaja tidak mengingat. Maka yang kedua itu menjadi yang pertama. Besoknya lagi saudara lakukan lagi. Bagi saudara ketiga. Bagi Allah tetap pertama. Karena yang pertama dan kedua dia tidak mengingat. Jadi frekuensinya berapapun itu tidak jadi masalah saudara. Bagi Allah itu tetap pertama. Frekuensi dosa itu sebanyak apapun. Kalau saudara orang percaya sungguh-sungguh. Dan saudara sebetulnya tidak senang dosa itu. Tetap diampuni.
Tidak ada batasan 1 juta atau berapapun. Dan saya kira tidak ada kemungkinan saudara melakukan onani 1 juta kali. Hitung sendiri butuh berapa kali per hari untuk mendapatkan 1 juta. Itu saya tidak mungkin. Seandainya bisa 1 juta, dia tetap mengampuni. Karena dia tidak mengingat yang lalu. Selalu dosa itu bagi dia pertama. Karena yang lalu tidak diingat. Mari kita melihat Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Saudara, kalau Tuhan tidak melakukan tindakan itu tadi ya, tidak mengingat kesalahan, tapi sebaliknya dia mengingat kesalahan, ya semua kita hancur, saudara. Ini sesuatu sikap Tuhan yang harus sangat kita syukuri. Dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan. Mari kita lihat lagi satu ayat. Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir-tubir laut itu mungkin palung-palung laut yang katanya ada di Filipina yang dalamnya enggak tahu 10 kilo lebih atau berapa. Pokoknya di laut yang paling dalam dilemparkan segala dosa kita, enggak kelihatan lagi. Itu cara Tuhan mengampuni dosa kita, saudara. Dosa apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, sesering apapun, begitu saudara adalah orang percaya mengaku, dilemparkan ke tepi laut, tidak terlihat lagi, tidak diingat lagi. Jadi saudara, pengulangan masturbasi atau dosa apapun itu cuma ada dalam pandangan atau ingatan saudara, bukan dalam pandangan atau ingatan Allah, karena dia sengaja tidak mengingat-ingat. Ya, jadi saya pastikan ya memang ada bisikan setan dan sebagainya, soal tidak layak dan sebagainya. Tapi ingat ya, kita tidak pernah layak di hadapan Allah karena kesalahan kita. Kita dilayakkan oleh penebusan Kristus, dan penebusan Kristus itu membayar semua dosa kita, semua dosa masturbasi kita termasuk. Dan dosa apapun yang kita ulang-ulang, dosa apapun yang besar, semua termasuk di sana. Kita dilayakkan oleh penebusan Kristus, bukan oleh kesalahan kita sendiri. Dari layak atau tidak layak melayani Tuhan, bukan karena kesalahan. Kita dilayakkan oleh penebusan Kristus. Jangan berhenti pelayanan. Jangan berhenti berdoa. Merasa tidak layak karena bisikan setan. Kita selalu layak karena kita dilayakkan oleh penebusan Kristus. Karena itu kita menaikkan doa dalam nama Yesus. Kalau tidak karena penebusan Kristus, kita memang tidak pernah layak melayani, berdoa, mau apapun semua tidak layak. Biarpun dosa aja 1 kali, tidak layak tetap. Sekarang kita masuk poin ke-9. Kebanyakan pendeta menghakimi orang-orang yang tidak bisa membuang dosa onani atau masturbasi. Orang-orang yang datang pada saya karena masalah onani atau masturbasi, setelah mendengar penjelasan saya bahwa Allah tidak mengingat dosa dan sebagainya, biasanya saya dorong terus, saudara. Bangun kembali, jangan peduli. Beberapa di antaranya mengatakan, saya belum pernah mendengar ada pendeta menjawab seperti yang Bapak jawabkan pada saya. Biasanya pendeta-pendeta itu menghakimi. Kalau dia mengaku pada pendetanya dan minta bimbingan, gimana Pak pendeta, saya ini terus onani. Pendetanya biasanya menghakimi. Harus bisa berhenti.
dan hal-hal yang lain sebagainya. Saudara, kalau mereka mengatakan seperti itu, apakah mereka jujur? Saya sangat mempertanyakan hal ini. Kalau saudara pendeta dan pernah memberikan nasihat seperti itu, penghakiman seperti itu, apakah saudara jujur? Atau munafik, jaim, jaga image, dan sebagainya? Mungkinkah mereka sendiri masih melakukan onani atau masturbasi? Tapi mereka menghakimi orang-orang lain yang melakukannya? Sangat mungkin, saudara. Karena apa, saudara? Kalau mereka menjawab seperti yang saya jawabkan, yang tanya akan memikir, oh pendeta ini juga melakukan. Nah ini jadi, rusak image-nya dia di hadapan jemaatnya. Lalu dia bersikap munafik. Saya tidak mau seperti itu, saudara. Karena itu saya katakan, saya sudah sejak kecil melakukan. Kalau saya sharingkan, saudara, saya tadi katakan sebelum 12, saya tidak ingat persis ya. 10 atau 11 saya ingat saya. Pokoknya pada saat saya pertama melakukan itu, tidak tahu siapa yang ngajari, tidak ada yang ngajari, saudara. Rasa kepingin sendiri, lalu melakukan. Saya bisa mencapai orgasme, tapi pada waktu masih kecil. Tidak keluar air mani loh. Setiap melakukan mencapai orgasme, nikmat, tapi tidak keluar air mani. Sampai saya menjadi lebih besar sedikit, tahu-tahu pertama kalinya keluar air mani, saya kaget. Kok apa ini? Kok keluar, biasanya enggak? Dan saya melakukan berapa kali? Dulu waktu masih muda, frekuensinya antara 1 sampai 5 kali per hari, maksimum 5. Jadi orang yang 5 kali per hari atau 7 kali per hari itu, lebih gila. Saya 1 sampai 5 berarti rata-rata 3. Sampai menikah, tetap melakukan. Sampai sekarang, ya. Cuma karena sekarang sudah tua, pasti libido berkurang. Di samping saya punya diabetes, itu menurunkan libido. Maka frekuensi menjadi sangat berkurang. Tapi masih, ya. Pada waktu muda dan saya sendiri belum mengerti penjelasan semua ini, saya sendiri frustrasi tidak karu-karuan, saudara. Kan itu saya merasa saya harus buat video ini. Saya tahu orang yang punya problem ini frustrasi karena dosa ini banyak. Mereka tidak berani ngomong pendeta dihakimi. Saya mau fair ngomong saya sendiri seperti ini dan sebagainya. Kalau ada orang mau gunakan kata-kata saya untuk mencela saya, memfitnah saya sukanya persetan dengan mereka. Bagi saya, saudara, saya lebih baik seperti pemungut cukai ya, yang memukul dadanya, mengaku di hadapan Tuhan dia orang berdosa ini, dibandingkan jadi orang Farisi yang pada waktu berdoa, aku melakukan ini, aku tidak lakukan ini, tidak seperti pemungut cukai ini. Pendeta yang menghakimi, padahal dia sendiri lakukan. Dia lebih mirip orang Farisi itu. Saya memilih lebih mirip pemungut cukai itu. Terus terang waktu saya mau membuat video ini saya bergumul. Dan saya berdoa untuk itu. Tuhan, saya ngomong atau tidak?
Tapi saya ingin menolong orang-orang yang ada di dalam masalah ini, frustrasi karena dosa ini. Dan akan lebih menolong kalau mereka tahu. Saya sebagai pendeta pun yang pernah melewati masa pernikahan dan sekarang berusia 66 tahun lebih masih belum bisa mengatasi. Pernah sendiri merasakan frustrasinya. Nah, kalau saudara jemaat apalagi masih muda merasakan hal yang seperti yang saya alami, ada apa frustrasi saudara? Saya sekarang sudah bisa membuang rasa frustrasinya. Dan saya yakin tetap diampuni. Tidak ambil pusing. Bukannya saya tidak anggap itu dosa. Saya tetap tidak mau. Tapi saya tahu mau buang bagaimanapun rasanya tidak bisa. Saya sudah berusaha mati-matian mengurangi bisa. Tetapi membuang total tidak bisa. Jadi kalau saudara dihakimi pendeta, kalau menurut pandangan saya, pendeta itu orang munafik. Mereka tidak jujur. Mau percaya saya atau percaya dia terserah saudara. Sekarang sudah poin yang ke-10. Manfaat dari dosa ini. Saudara, kalau ada manfaatnya tadi secara fisik, sekarang saya berikan manfaat secara rohani. Saya ingatkan ya, dua-duanya saya berikan bukan sebagai suatu alasan untuk kalau gitu bolehlah dosa ini. Tidak. Saya tetap mungkin Tuhan membiarkan saudara ada dalam dosa ini karena dia tidak mau saudara kanker prostat, bisa. Dan dikasih kekuatan juga. Atau dia ingin manfaat rohani ini. Apa poin ke-10? Ini manfaat rohani. Kalau tadi manfaat jasmani menurunkan risiko kanker prostat sampai 33% dengan melakukannya 21 kali per bulan. Saudara, kalau saudara percaya Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan. Ya, bagi orang-orang yang terpanggil secara rencana dan sebagainya. Saudara, segala sesuatu itu mutlak ya. Sedang mengalami apapun bencana seperti COVID-19 sekarang, bencana ekonomi atau apa sajalah, kematian orang yang dicintai, patah hati, termasuk dosa, dan termasuk dosa ini. Saya percaya Roma 8 ayat 28-nya berlaku untuk dosa ini. Dan untuk orang-orang yang tidak bisa menghentikan dosa ini. Apa manfaatnya? Mereka sudah berusaha maksimal mati-matian. Sampai frustrasi. Mereka gagal untuk membuang total. Manfaatnya setidaknya mereka tahu kelemahan mereka. Itu membuat mereka lebih rendah hati. Aku bukan orang suci. Aku orang sangat berdosa. Dan tanpa Kristus aku pasti masuk neraka. Hanya dari dosa ini saja. Juga dari tahu hal itu, tahu mereka sendiri tidak bisa berhenti. Mereka tidak menghakimi orang-orang lain. Kalau saya berusaha langsung bisa, langsung gampang berhenti, ya saudara pasti akan menghakimi orang yang tidak bisa berhenti. Tapi bahwa saudara sendiri tidak bisa berhenti. Kalau saudara menghakimi orang yang tidak bisa berhenti, saudara memang bajingan yang munafik. Orang-orang itu punya kelemahan, saya punya kelemahan yang sama, saya tidak akan menghakimi.
Jadi saya percaya bagi orang-orang hamba Tuhan atau orang Kristen yang tidak bisa berhenti dari dosa ini, mungkin supaya saudara bisa menasihati orang lain yang juga frustrasi tidak bisa menghentikan dosa ini. Kalau saudara dimintai nasihat, jangan munafik. Jangan sok saudara bisa lalu hakimi dia. Padahal sebetulnya saudara tidak bisa. Bersikap jujurlah seperti saya. Mau dianggap jelek, peduli amat. Yang penting anggapan Tuhan terhadap saudara, bukan anggapan orang tentang saudara. Jadi saudara renungkan itu. Ini berlaku juga untuk dosa-dosa lain. Saya misalnya dosa marah itu waduh luar biasa saya. Saya kadang-kadang pikir saya lebih buruk dari orang kafir. Dan saya berusaha bagaimanapun sukarnya luar biasa. Mungkin untuk membuat saya menyadari saya memang orang yang sangat berdosa, sangat lemah. Saya tidak menghakimi orang lain yang mempunyai kelemahan yang sama atau kelemahan yang lain sebetulnya. Saya berharap saudara bisa mendapatkan manfaat. Dan kalau saudara mendapatkan manfaat dari video ini, saya berharap saudara sharing kepada saya pribadi kalau boleh, inbox atau WA atau apapun, enak ngerti. Dan saya tidak akan bocorkan nama saudara. Kalau saudara sharing minta off the record gitu ya, minta dirahasiakan, saya pasti tidak akan bicarakan. Kalau saya bicarakan paling-paling saya sebutkan tanpa nama. Dan video ini saya akhiri lagi-lagi dengan peringatan yang sama seperti pada awal. Karena banyaknya pembajakan video YouTube, maka kalau sudah menonton video saya, pastikan channel YouTube-nya adalah Budi Asali.